satu saat ditanya. Balik lagi ke Lina yang semakin penasaran dengan kotak tadi yang isinya sebuah kertas. Lina ingin membacanya, tapi karena sudah dirobek Poppy, jadi agak sulit untuk membacanya. Ada juga benda persegi seperti kaca yang Lina ini juga gak tahu itu untuk apa. Lina kemudian bertanya kepada temannya yang bernama Lizzie. Tapi sepertinya Lizzie ini gak tahu apa-apa dan gak peduli dengan urusan Lina. Jadi Lina pulang lagi, mencoba mencari robekan kertas tadi dan mencocokkannya. Generator kemudian seperti biasa mati lagi, dan matinya cukup lama sepertinya. Saat generator sudah menyala kembali, Lina kemudian segera mengecek neneknya, tapi neneknya telah meninggal dunia. Karena neneknya sudah meninggal dunia, Lina dan adiknya harus pindah ke rumah tetangganya, yaitu Mrs. Murdo. Saat sedang makan, mereka berbincang-bincang mengenai kota yang sudah sebagian rusak. Mrs. Murdo mengatakan bantuan akan segera datang, yaitu dari para pembangun kota. Ini membuat Lina semakin penasaran lagi dengan kotak warisan neneknya, yang kata neneknya itu kotak spesial. Jadi Lina bertekad untuk membongkar teka-teki di balik kotak miliknya, yang juga warisan wali kota ke-7 sepertinya. Saat Lina sedang merangkai robekan-robekan kertas tadi, ada tulisan Pipeworks, yang berarti tukang pipa. Jadi Lina membawanya ke Dun Harrow yang bekerja sebagai seorang tukang pipa. Dan Dun tahu benda yang mirip dengan tulisan itu, yaitu buku peninggalan pembangunan kota yang ada di aula. Dan benar tulisannya sama dengan kertas Lina yang ternyata adalah instruksi untuk melakukan sesuatu. Tapi saat mereka ingin membaca instruksinya, sialnya penjaga datang. Jadi mereka harus kabur. Di rumah mereka mencoba menebak-nebak salah satu kata. Ada yang berbunyi exit yang artinya keluar. Jadi Dun berpikir itu adalah jalan keluar dari kota Ember. Lalu kemudian Dun mengajak Lina ke ruang 351 yang ditemukan kemarin dan coba membobolnya. Lalu ada orang yang sepertinya juga mau masuk ke sana, tapi sayangnya dia berpapasan dengan seekor tikus tanah raksasa. Jadi dia harus kabur dan menjatuhkan cukup banyak makanan kaleng. Tapi sialnya, Dun dan Lina juga berpapasan dengan tikus tanah raksasa itu. Jadi mereka harus kabur menggunakan pintu yang langsung tembus ke ruangan penyimpanan. Dengan segala usaha, mereka akhirnya berhasil lolos dan kabur ke ruang loker petugas pipa. Kemudian Lina melihat helm yang dikenakan Dun. Ada tulisan My Fleet yang dimana itu adalah nama bapaknya. Dun mengatakan orang yang menggunakan helm ini sebelumnya mati tenggelam. Lina yang tahu hal ini kemudian pergi ke rumah Clary untuk curhat mengenai bapaknya yang mati tenggelam dan juga tentang kotak misterius itu. Clary kemudian mengajak Lina ke ruangan rahasia miliknya. Clary juga mengatakan hal yang sangat mengejutkan bahwa bapak Lina juga ingin keluar dari kota Ember. Dia bahkan punya alat untuk menggali terowongan. Tapi hal yang tidak terduga terjadi, terowongan itu banjir dan malah menenggelamkannya. Lina kemudian kembali untuk menyelidiki kertas miliknya, dan kebetulan bertemu dengan Lizzie yang sedang membawa kaleng makanan nanas, padahal nanas sudah lama habis stoknya. Lizzie juga menghindar pas ditanya dapat dari mana, karena ditanya terus-menerus oleh Lina. Akhirnya Lizzie mengatakan kalau dia diberi oleh pacarnya, yaitu Looper, yang kebetulan Looper keluar dari ruangan pipa dengan luka yang cukup parah. Lina yang melihat Looper terluka langsung menemui Dun yang sedang bekerja. Lina mengatakan sepertinya yang diserang oleh tikus tanah kemarin yang dekat dengan ruang 351 itu Looper. Dia juga sebelumnya mengantarkan pesan dari Looper untuk wali kota dengan biji-biji. Jadi mungkin saja ada rahasia di balik ruangan 351 itu. Dun dan Lina kemudian memutuskan untuk membobol pintu ruangan 351 itu. Setelah pintu itu terbuka, isinya penuh dengan makanan sampai penuh ruangan itu. Di sana juga ada wali kota yang tidur santuy sambil makan. Padahal katanya stok makanan lagi habis. Ternyata stok makanan dikorupsi oleh wali kota bajingan nih cuy, kurang ajar emang wali kota ini. Lalu mereka kembali ke kamar Lina sambil ngobrol menyalahkan wali kota yang korupsi. Karena Poppy nggak bisa tidur, Lina menyuruh Dun untuk memutarkan rekaman suara dari orang tuanya. Setelah mendengar suara rekaman itu, Dun menyadari sesuatu dan pulang tanpa penjelasan sama sekali. Dun kemudian menemui bapaknya dan bertanya kenapa dia ada di rekaman suara bapaknya Lina. Bapak Dun dan bapak Lina ini sebelumnya pernah mencoba keluar dari kota Ember, tapi sayangnya usaha itu gagal dan malah menewaskan bapaknya Lina. Semenjak saat itu, bapak Dun sangat terpukul dan tidak mau mengurusi hal seperti itu lagi. Tapi Dun mengatakan bahwa dia yakin jalan keluar dari kota Ember itu ada dan dia akan membuktikannya, dan dia yakin pasti dia akan berhasil. Hari ini adalah hari menyanyi,
Jadi semua warga kota Ember berkumpul di depan gedung wali kota dan menyanyi bersama. Tapi masih persiapan acaranya nanti. Lina kemudian pergi ke gedung wali kota, mengatakan ke penjaganya bahwa wali kota itu korupsi. Semua makanan dibuat olehnya. Tapi sayangnya penjaga itu juga sekongkol dengan wali kota. Jadi Lina terpaksa menghadap wali kota yang sedang nyantuy sambil memegang kaca persegi mirip seperti punya Lina. Lina mengatakan saat dia bersama dengan Dun, dia melihat wali kota menimbun makanan di ruang 351 miliknya. Tapi wali kota tidak peduli dan malah tertarik dengan kotak milik Lina dan menyuruh bawahnya mengambil secara paksa. Tapi untungnya generator mati, jadi Lina berhasil kabur dengan membawa kaca persegi milik wali kota. Penjaga kemudian ditugaskan untuk mengejar Lina dan mencari Dun karena mereka sudah menjadi buronan kota karena dianggap memberontak. Rumah Dun juga didatangi banyak penjaga. Tapi untungnya Bapak Dun paham dan berhasil mengulur waktu untuk anaknya kabur. Dun dan Lina akhirnya kabur ke kediaman Clary yang tentunya juga sudah didatangi penjaga. Tapi untungnya ada ruangan rahasia milik Clary yang bisa digunakan untuk bersembunyi. Dun melihat alat milik Bapak Lina yang digunakan untuk menggali terowongan dan menyadari alat itu buatan bapaknya. Dun akhirnya mengatakan bahwa Morris yang ada di rekaman suara Bapak Lina itu adalah nama panggilan bapaknya. Mereka kemudian mencoba menaiki alat itu dan tembus ke sisi lain kota. Lina kemudian memberikan kaca persegi yang diambil dari wali kota dan Dun menggabungkan kaca milik wali kota dengan kaca milik Lina. Alhasil membentuk logo generator. Jadi mereka memutuskan untuk pergi ke ruang generator. Tapi karena mereka sudah jadi buronan dan gak mungkin balik lagi saat sudah keluar nanti, Lina meminta satu permintaan, yaitu untuk mengajak adiknya, Poppy. Di sisi lain, semua warga sedang berkumpul dan bernyanyi bersama. Lina dan Dun secara sembunyi-sembunyi memanggil Poppy untuk ikut, dan kemudian mereka langsung pergi ke ruang generator. Tapi sayangnya pintu generator dikunci. Dun sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap gak bisa. Lalu mereka bertanya kunci kepada Sul, tapi Sul nggak tahu karena itu bukan tugasnya. Lina lalu menyadari pola lantai di sana sama dengan pola yang ada di kertasnya. Lalu menemukan sesuatu di belakang loker, yaitu banyak sekali loker yang sama. Di balik loker itu ada tulisan boat yang artinya perahu, sama seperti yang ada di kertas Lina. Lalu mereka membaca petunjuk selanjutnya, yaitu untuk memutar sesuatu di sana. Jadi mereka memutar salah satu knob di sana dan berhasil menggerakkan loker-loker itu menuju ke ruang generator. Karena tingkat airnya terlalu rendah, jadi perahu itu menabrak salah satu turbin di sana. Dun berpikir untuk menghilangkan turbin itu, tapi mustahil sepertinya. Jadi dia harus mengikuti instruksi di kertas Lina. Instruksinya mengatakan untuk pergi ke ruang kendali, yang dimana ruang kendali ini hanya bisa dibuka dengan menggabungkan kaca milik wali kota dengan kaca milik Lina. Dengan sedikit bantuan Poppy, akhirnya pintu dapat terbuka. Mereka akhirnya masuk ke ruang kendali yang sangat lama nggak terjamah oleh manusia. Mereka kemudian menyalakan mesin menggunakan kunci persegi tadi dan memutar beberapa knob sesuai yang ada di kertas instruksi Lina. Karena turbinnya sudah tua dan sudah karatan, jadi salah satu turbin macet. Sul yang tahu bahaya tersebut langsung bergegas untuk memperbaiki turbin yang rusak itu. Meskipun dia ini nggak tahu ya apa yang harus diperbaiki. Pokoknya yang penting dia pukul pukul. Meskipun yang dipukul ra ngerti apa iki. Katanya dia pokoknya kerja gitu. Dengan diberikan alat oleh Dun, akhirnya turbin pun kembali menyala. Tapi sayangnya air sudah keburu naik sampai mengacaukan acara menyanyi di gedung wali kota. Wali kota yang panik, dia langsung pergi ke ruang 351 miliknya. Seperti nggak peduli apa yang terjadi dengan rakyatnya. Pokoknya dia selamat ngono. Kurang ajar emang. Rupert ingin ikut, tapi sayangnya malah dihianatin oleh wali kota. Setelah pintu terkunci, tiba-tiba balik lagi ke Dun, yang dia ingin mengajak Sul untuk pergi keluar kota Ember. Tapi Sul ini nggak mau. Dia katanya ingin menahan turbinnya agar tetap berfungsi. Jadi ya wes lah. Mereka kemudian segera menagih salah satu loker dan berhasil melewati turbin generator, menyusuri sungai bawah tanah di balik generator.
akhirnya tiba di tempat yang juga sepertinya sudah dipersiapkan oleh pembangun kota. Lalu mereka menemukan benda-benda baru di sana, seperti korek api lengkap dengan cara pakainya. Di sana juga ada lilin. Setelah melewati beberapa kata-kata, akhirnya mereka bisa keluar dari kota Ember. Sayangnya di luar gelap sekali. Mereka cukup kecewa karena apa yang dikatakan orang-orang ternyata benar. Tapi ya gimana lagi, mereka sudah terlanjur keluar dan nggak tahu caranya balik. Kalaupun balik, mereka juga buronan kota. Akhirnya mereka kelelahan dan tertidur sampai matahari terbit. Akhirnya untuk pertama kalinya mereka melihat matahari dengan cahaya yang sangat terang dan kagum dengan keindahan di luar kota Ember. Lalu kemudian mereka menemukan lubang yang tepat di atas kota Ember yang jaraknya sangat jauh sekali. Mereka lalu menulis sebuah petunjuk dan cerita mengenai dunia luar, lalu mengikatnya di sebuah batu dan dijatuhkan ke kota Ember. Beruntung sekali batu itu langsung ditemukan oleh Bapak Dun.